Kalau saya lihat politik itu nggak ada musuh abadi, Pak. Oke. Hari ini musuh, besok bisa berteman. Hari ini berantem tonjok-tonjokan, besok bisa cipok-cipokan. Kasar yang ngomong, mulut dari politikus itu nggak bisa Nggak bisa dipercaya, percaya. Pak. Nggak usah didengerin. Sampah itu isinya, Pak. Pemirsa, inilah Cerdas Hukum bersama saya Jackson Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas topik terkait dengan masa depan hukum di masa pemerintahan Prabowo Gibran, dan kita akan membahasnya bersama narasumber kita. Bersama kita sudah hadir Pak Alvin Lim. Gimana Pak? Kabarnya Pak? Baik, Pak. Baik. Selalu Ya. sehat lah. Pak, kan kalau kemarin-kemarin tuh Bapak sempat bilang bahwa masa depan penegakan hukum di masa pemerintahan Jokowi kan kurang baik lah. Iya. Nah, seperti apa kalau di pemerintahan yang baru ini Pak, harapan Bapak? Kalau harapan saya ya saya berharap Indonesia baik-baik aja ya. Jadi kalau bisa itu Pak Presiden Prabowo ini punya harapan sebenarnya kalau dia mau mengganti. Karena dia dulu pas pertama kali berseberangan dengan Jokowi, dia nggak setuju dengan Jokowi. Oke. Nggak setuju dengan kebijakan-kebijakan Pak Presiden Jokowi juga di situ ya. Karena ketika mereka sedang berdebat juga mereka kan saling beradu argumentasi dan bertolak belakang lah. Makanya ada sebutan kelelawar atau kampret sama kecebong kan di situ kan. Jadi yang seolah-olah kelelawar tuh kan di angkasa, sedangkan kecebong itu kan di air. Jadi beda alam lah seolah-olah kan. Jadi saya berharap bahwa dia punya haluan atau strategi atau teknik yang berbeda atau kebijakan yang berbeda dari Pak Presiden Jokowi. Jadi kalau kita tahu Presiden Jokowi itu ketika melakukan penegakan hukum, bahkan Ganjar bilang nilainya 5. Situ Anies juga bilang nggak bagus di situ kan. Dan beliau itu dulu pun juga bilang bahwa mengkritik lah banyak kebijakan-kebijakan ya. Jadi kalau dia mengkritik kan berarti dia tahu bahwa itu tuh tidak benar, tidak baik atau belum baik di situ ya. Jadi saya berharapnya di Pak Presiden Prabowo ini bisa membuat sebuah gebrakan sehingga penegakan hukum itu menjadi lebih baik dan dia tahu oknum-oknumnya dan dia bisa copot. Karena dia sekarang punya kewenangan sebagai presiden. Iya, artinya dia punya kekuatan penuh ya Pak ya. Betul. Dan sekarang ini kan sebenarnya orang-orangnya Pak Prabowo kan sudah mulai masuk nih, Pak Andi Agats jadi Menkumham yang sekarang sebenarnya kan itu orang dari Gerindra sendiri. Iya. Nah kalau Pak Alvin ngelihatnya seperti apa Pak? Ya sebenarnya kita bisa melihat apakah orang-orang yang masuk itu adalah orang-orang kompeten atau enggak Pak, itu Pak. Ya. Jadi kalau yang dimasukin oleh Pak Prabowo adalah orang-orang partai, istilahnya petinggi-petinggi partai, sudah mohon maaf, itu. Kalau ngelihat dari situ aja, saya merasa tidak ada harapan di Indonesia. Karena bagaimana misalnya Pak, Bapak serangan jantung, ya kan perlu di bypass. Nggak ada dokter, bukan dokter spesialis jantung, adanya mekanis mobil. Berani nggak mekanis mobil itu mau bedah potong dada Bapak untuk benerin sakit jantungnya itu? Yang ada mati Pak. Iya Pak. Itulah maksud saya, setiap problem itu harus ditanganin orang spesialis yang tepat Pak. Jadi nggak bisa misalnya Menteri Keuangan diisi oleh orang yang nggak ngerti keuangan. Menteri Hukum dan HAM diisi orang yang nggak ngerti hukum, bukan orang kuliah hukum. Di situ ya backgroundnya bukan hukum, contohnya. Ya kan akhirnya berantakan nanti di situ. Yang ada diisi cuma orang-orang partai. Ya kan Menteri Ekonomi diisi bukan lulusan ekonomi, bukan ekonom. Ya susah jalannya di situ Pak. Nah itu yang saya lihat. Ya, indikatornya itu aja satu Pak dulu. Jadi sebelum dia menjalankan pemerintahan, pastikan dia susun kabinet dulu. Nanti ketika dia mengumumkan siapa kabinetnya, dari situ aja kita udah kelihatan Pak. Ini negara mau dibawa kemana? Mau dibawa maju ke atas atau mau dibawa hancur ke bawah? Itu aja Pak. Kalau Pak Alvin sendiri sebenarnya penekanannya agar Pak Prabowo ini memilih orang-orang sesuai dengan kompetensinya, atau sebenarnya masih boleh nggak sih orang-orang yang partai, kan ada juga yang capable Pak katanya gitu kan, masih boleh nggak kalau misalnya menjabat sebagai menteri gitu ya, kayak contohnya Pak Andi Agats ini yang Kumham ini. Kalau opini saya, seharusnya orang partai itu jangan dimasukin ke dalam
pemerintahan. eksekutif. Karena tidak mungkin dia akan bisa lurus Pak, netral. Saya nggak bilang dia buruk atau jahat loh, saya nggak bilang orang itu jahat atau jelek, bukan. Tapi kalau dia sudah ada memakai jaket partai, pasti dia dapat tekanan dari partainya. Melekat Pak. Melekat. Contohnya, kamu kan kemarin udah saya naikin ke partai nih, ya kan? Kita partai lagi butuh uang nih, coba dong tali. Akhirnya dia cari omset Pak. Iya, akhirnya jadi bancakan Pak ya? Jadi bancakan. Kalau akademisi yang diangkat, dia bukan dari partai, dia kan nggak punya utang, nggak sering ngomong Pak. Nggak punya utang dan nggak takut tekanan. Karena dia dipilih oleh Pak Prabowo langsung, jadi dia bisa bekerja dengan baik Pak. Itu yang saya harapkan sebenarnya. Oke. Semoga setelah podcast ini nanti terbit, ini Pak Prabowo mendengar ini Pak, pesan-pesan ini Pak. Kalau dia presiden yang baik, dia harus dengarkan kata-kata masyarakat dan dia harus ikuti di situ. Karena masyarakat itu adalah rajanya dia sebenarnya. Sebenarnya ya, dia mengabdinya untuk publik sebenarnya. Dia mengabdi untuk masyarakat kok. Iya benar. Nah ini kan Pak, kita tahu sendiri misalnya Pak Prabowo ini kan kayak Pak Alvin pernah bilang bahwa Pak Prabowo ini adalah hadir bisa jadi presiden juga secara nggak langsung, nggak bisa dipungkiri juga ada peran endorsement dari Pak Jokowi ya kan. Betul. Nah ini kalau Pak Alvin melihat, karena juga ada yang membilang bahwa ya terjadi keretakan seperti itu. Kalau Pak Alvin melihatnya seperti apa Pak? Ya kalau saya lihat, kalau dibilang keretakan sama Pak Jokowi, enggak ya. Enggak ya. Karena yang kelihatan ini sampai saat ini adalah menteri-menteri Pak Presiden Jokowi ini saya lihat masih akan dipertahankan oleh Prabowo. Pak Prabowo. Ya karena Pak Prabowo udah bilang sendiri langsung ya. Ya, satu. Terus kedua, kita lihat bagaimana kedekatan mereka masih pergi-pergi bareng, masih jalan bareng di situ ya. Jadi kalau saya lihat ini Prabowo juga mau merangkul. Ya, kenapa di sini ya? Pasti yang namanya dia mau punya pemerintahan baru, dia pengen awal-awalnya itu tentram dulu Pak, tenang Pak. Tenang supaya dia bisa tata. Karena kalau dari awal dia udah cari musuh di situ, maka kabinet dia akan banyak musuh, tekanan, kritik dan lain-lain, nggak bisa tenang dia. Malah nggak bisa kerja. Di situ, iya. Dan bukan hanya nggak bisa kerja sih, kalau kita antara dia baik atau dia nggak baik ya. Misalnya kalau dia nggak baik nih, dia berpikir adalah dia mau menggunakan jabatan dia untuk mencari keuntungan pribadi atau memperkaya diri dan perusahaannya, kelompoknya. Pasti nanti dia akan bikin proyek-proyek Pak. Ya, proyek A, proyek B, proyek C. Kalau kemarin di pas Presiden Jokowi kan proyek IKN tuh. Iya IKN, ya terus kan? ada food estate juga yang gagal Pak di Kalimantan. Food estate gagal di situ kan. Nah, nanti mungkin Prabowo akan bikin proyek-proyek lain di situ karena setiap pemerintahan baru itu kalau dia mau korupsi, ya kan, dia harus ngambil melalui proyek. Iya, masuknya dari situ Pak. Ya, iya, nggak bisa tiba-tiba diambil duitnya, nggak bisa. Ya, kan dia bilang ada proyek ini kerjasama dengan perusahaan ini, nah nanti disitulah dia dapat setoran. Ya, kita bisa lihat di situ. Terus kedua adalah bagaimana dia nanti secara bijaksana mengatur utang negara. Apakah dia akan menambah utang yang sudah dibikin Jokowi atau dia akan bayar, kurangin, cicilin. Kalau dia membayar untuk mengurangi, berarti dia adalah presiden yang baik, Pak. Tapi kalau dia akan mencari proyek baru, utang itu terus ditambah, berarti kita tahu, berarti dia cuma mau ngambil cashnya dari situ. Karena kalau kita lihat, beberapa kali Pak Prabowo tuh bilang, bahwa perusahaan-perusahaannya dia, mohon maaf, katanya tuh kesulitan keuangan cash flow. Contohnya Kiani Kertas itu sempat bankrupt katanya sempat pilot di situ kan. Jadi itu kan karena kekurangan cash Pak. Dia punya banyak aset, tapi asetnya dia tuh belum bisa menghasilkan cash. Itu yang saya lihat. Tanah dia punya banyak, tapi tanahnya kalau dia mau jual belum ada pembeli, susah pembeli karena gede-gede tanahnya Pak. Katanya di Kalimantan aja ratusan ribu hektar Pak. Siapa yang punya uang buat beli ratusan ribu hektar kan? Akhirnya perusahaan-perusahaan dia pada mandek secara cash. Nah, apalagi dia sudah 2 kali mencoba menjadi presiden. Namanya mencoba jadi presiden, kan dia bilang kalau orang mau datang ke dia, mau jadi caleg, dia tanya dulu, lu punya duit nggak?
Berarti dia mau jadi presiden pun, saya Duitnya. berpikiran hal yang sama seperti dia pikirkan, Iya. butuh duit. Iya, besar Pak. Besar, triliunan, dan udah 2 kali, berarti berapa itu yang dia udah habiskan? Iya. Ya, jadi kalau kasar ngomong orang bisnis, biasanya dia mau balik modal dulu, minimal. Minimal balik modal. Iya, di situ. Nah, inilah kita melihat nanti bagaimana Bapak Presiden Prabowo ini bertindak dari awalnya, kita udah bisa tahu Pak nanti Pak. Ini negara mau jadi lebih baik atau negara ini mau rusak. Lebih di buruk. situ. Iya. Pak, tadi kan sempat disinggung bahwa Pak Prabowo ini kan tipikalnya untuk di awal-awal pemerintahannya itu ingin terlihat smooth, guyup kayak gitu. Nah, kan sangat mungkin juga terbuka peluang dia akan coba menggait PDI Perjuangan seperti itu, Pak. Nah, dan selama ini juga kita tahu bahwa PDI Perjuangan juga sangat jarang melancarkan kritik yang keras misalnya ke Pak Prabowo atau ke Gerindra. Kalau menurut Bapak seperti apa? Kalau saya lihat politik itu nggak ada musuh abadi Pak. Oke. Hari ini musuh, besok bisa berteman. Hari ini berantem tonjok-tonjokan, besok bisa cipok-cipokan. Di situ. Karena kita lihat aja, berapa kali dulu itu PDIP sering melontarkan kritik-kritik yang sangat pedas terhadap Gerindra. Ya, bahkan ketika dulu Megawati masih mesra sama Jokowi. Sorry Pak, ini kita belajar masuk ke histori yang kemarin. Bapak ingat pendukung-pendukung Prabowo itu bahkan Pak dimasukin penjara, dibilang mau makar. Oh iya. Lius masuk penjara Pak. Iya, Lius. Ahmad Dhani masuk penjara Pak. Iya. Kiflan Zen masuk penjara Pak. Iya. Banyak yang di penjara-penjara yang dibilang mau apa? Makar. Mau makar. Sekarang Ahmad Dhani jadi apa? DPR. Karek. Iya kan, Iya, Lius karek. sudah meninggal sih Iya, ya. iya. Jadi kalau kita lihat di sini Pak, bahkan waktu itu tuh mereka mau nyasarnya ke Pak Prabowo Pak. Jadi sebenarnya tuh udah habis pendukung-pendukungnya diniin, ke Prabowo-nya itu mungkin mau ditangkap waktu itu. Harapan terakhir ini sasaran target Sasaran terakhir di situ kan. Iya. Nah, bagaimana seseorang yang dianggap mau makar seperti Ahmad Dhani, mau makar loh, kok malah jadi DPR? Ya kan, maksud saya kan disinilah kita bisa melihat yang mana dulunya berseberangan, sekarang tuh mesra di situ. Dan Ahmad Dhani seolah-olah nggak ada dendam sama sekali sama PDIP, Enggak. nggak ada Emang dendam ada. sekali sama Jokowi. Iya. Padahal pemerintahan mereka lah yang menjebloskan dia ke dalam penjara. Iya. Jadi kalau dia flashback harusnya kan dia bilang, wah ini mereka jahat. Tapi sekarang mereka sudah bisa dengan mudah merubah perspektifnya, menganggap oh ini teman. Udah langsung Lupa. dan bahkan Ahmad Dhani ketika ketemu Ahok, dia udah seolah-olah nggak ada apa-apa. Padahal dulu dia ngata-ngatain Ahok. Ahok ya. Gitu Iya, loh iya, ya. benar. Jadi kalau saya lihat di sini, ini kan aneh kayak dagelan pasar Pak. Iya. Kayak teater, lu di depan teater, depan panggung berantem, di belakang lu ciuman. Kan lucu, kita ngeliatnya ini yang bener yang mana. Masyarakat juga kan bingung di situ ya. Iya, benar Pak. Jadi kalau saya lihat seperti ini juga hal yang sama. Ya toh, seolah-olah nih Jokowi sama Mega lagi berantem. Tapi Mega bilang, kata siapa saya hubungannya nggak bagus sama Jokowi? Kita masih sering ketemu kok. Gitu kan, jadi Pak, kasarnya ngomong, mulut dari politikus itu nggak bisa dipercaya, Pak. Nggak usah didengerin. Sampah itu isinya, Pak. Sampah. Karena apa yang dia ngomong itu bukan berisi kebenaran, tapi apa yang mau didengar sama masyarakat biar enak aja. Itu aja yang dia keluarin. Dan bukan itu juga yang dilakukan, Pak ya? Bukan itu juga yang dilakukan. Iya. Kayak Jokowi bilang, kita akan revolusi mental. Wah, tepuk tangan, Pak. Iya. Langsung kan pendukungnya cus naik tinggi. Mana revolusi mentalnya? Kita tunggu 10 tahun yang ada penegakan hukum brengsek. Brengsek, benar. Yang ada yang dulu dia bilang, kalau saya, keluarga saya tidak akan ada yang masuk politik. Ya kita sih nggak masalah dia mau masuk politik. Tapi kan kata-kata dia nggak bisa dipercaya gitu loh. Sekarang Gibran masuk politik, Kaisang masuk politik. Bahkan jadi pimpinan partai. Ya kan jadi pimpinan partai, jadi gubernur. Iya. Mantu dia juga Bobby jadi masuk politik juga kan di situ. Jadi kalau kita lihat kata-kata mana sih yang bisa dibilang benar, itu nggak ada. Jadi ada benar yang dibilang Ketua BEM
mahasiswa itu. Dia bilang Jokowi adalah raja ya Pinocchio, dia bilang kan. Iya. Dibikin gambarnya Pinocchio sama UI kan. Iya. Ya ada benernya karena apa yang dikatakan Bapak Presiden Jokowi sebagai presiden ya, bukan pribadi. Iya. Saya nggak nyerang pribadi. Ya, saya mengkritik dia punya kebijakan nih Pak, ya kan? Nggak berjalan. Iya. Nggak berjalan Bapak Presiden Jokowi. Jadi jangan dibilang saya bantuin Jokowi, saya bantuin Kaisang, ya kan? Nyerang mereka itu karena saya basernya dan saya dibayar. Tidak. Saya membela hanya satu, masyarakat. Masyarakat itu dibohongi juga, bukan hanya Mahfud. Sama Presiden Jokowi juga dibohongin. Situ. Jadi kalau yang salah saya bilang salah. Kalau Kaisang saya nggak bisa jelekin Kaisang. Kenapa? Atau nggak bisa mengkritisi Kaisang. Dia bukan pejabat kok, apa yang mau saya kritisi? Dia bukan pejabat publik, Pak. Bukan pejabat publik. Dia mau naik jet hari ini, besok lu mau naik beca, bukan urusan saya. Saya nggak berhak mengkritik dia. Iya kan, dia mau punya uang dikasih sama siapa karena bapaknya siapa, ya mau gimana, saya lawyer. Misalnya anak saya, sorry ya, saya lawyer, anak saya itu berapa kali menerima pemberian dari orang. Jadi ketemu selebgram, digunting rambut gratis. Biasanya gunting rambut sama dia tuh 2 juta. Anak saya dikasih gratis katanya, karena kan kamu ini. Ya kan? Lah, apakah saya menerima gratifikasi? Kan saya bukan pejabat. Bisa nggak Mahfud bilang, lah, si Ket itu harusnya diperiksa KPK karena Alvin Lim. Karena kalau bukan karena Alvin Lim, dia nggak mungkin menerima. Ya, dia bukannya pejabat kok. Alvin kan bukan pejabat. Kaisang juga kan bukan pejabat. Saya bukan belain Kaisang loh. Yang benar saya bilang benar, yang salah saya bilang salah. Manusia, Mahfud pun nggak benar, Jokowi pun nggak benar, saya pun banyak kesalahannya Bang. Ya kan, tapi kesalahan saya sudah akui ke masyarakat. Ya kan, dulunya saya terima suap, bukan terima suap, sorry, memberikan suap apa semua, iya kan. Ya saya akui di situ. Beda sama orang munafik kayak Mahfud. Mahfud bilang nggak pernah menerima apa-apa, bahkan orang yang terima jet dia nyinyirin, ternyata dia lakukan. Dan dia posting, Pak. Dia posting, kan lucu kalau kayak begitu. Bilangnya karena dia panggilan. Yang namanya kalau lu pejabat negara, panggilan-panggilan kayak gitu lu harus hindari. Iya, harus dipilah, Pak. Benar. Nah, iya dong, lu nggak, itu kan ada konflik kepentingan balik lagi. Dia ngerti nggak sih? Dia katanya guru, dosen, ya kan? Tapi kok nggak ngerti yang namanya konflik kepentingan? Kode etik itu dia tahu nggak? Lu sebagai misalnya dia sebagai ketua MK. Kalau dia juga sebagai misalnya pemuka agama, ya dia nggak boleh ke situ dulu. Itu kan harusnya kan dia berhenti dulu dari jabatannya, masuk ke sana. Sama seperti menteri, orang mau jadi menteri, kenapa dia bilang harus lepas dulu kalau ketika dia mau jadi presiden? Kan dia lepaskan jadi ketika jadi wapres kan, cawapres di situ kan. Karena ada konflik kepentingan, Pak. Supaya jangan di situ. Ini pun sama. Kalau dia bilang kayak begini, saya kan diundang tapi semua juga kalau namanya naik private jet diundang. Karena itu bukan punya lu, pasti diundang sama orang. Kalau nggak diundang, lu udah diusir. Jadi kan kayak dia goblok-goblokin orang di situ kan. Nggak mungkin diundang karena datang ke sana. Emangnya nggak bisa naik pesawat biasa? Benar, Pak. Benar. Dia bilang dia nggak terima. Dia bilang dia terima honor, tapi setelah itu dia balikin. Dia bilang ke sana, ke KPK atau kemana. Siapa yang tahu, Pak? Ya iya kan, kayak begituan kan ngomongannya dia doang, sepihak. Yang pasti dia udah terima private jetnya, lu udah menikmati di situ kan. Menikmati, pulang pergi. Iya. Pak, kita mungkin balik lagi ke penegakan hukum di era Prabowo ini. Nah, sebenarnya kan harusnya Pak Prabowo ini kan bisa berkaca, Pak ya, karena dia kan ada di dalam pemerintahan itu sendiri ya, selama bilang 5 tahun terakhir, dan harusnya dia banyak belajar tuh Pak dari situ gitu. Nah, kalau menurut Pak Alvin Lim, apa sebenarnya hal-hal yang harusnya dipelajarin sama Pak Prabowo ini, khususnya terkait dengan penegakan hukum ini sendiri, Pak? Jadi Pak Prabowo itu kan 5 tahun terakhir menahan ya? Iya, menahan. Menteri Pertahanan. Dan saya lihat sebenarnya selama dia menjadi menahan pun dia juga diterpa oleh
gosip-gosip miring, Pak. Ya. Jadi waktu itu saya pernah dengar di berita ada gosip di mana dia itu memesan pesawat. Ternyata pesawat yang dipesan itu adalah pesawat rusak. Katanya pesawat bekas, gitu kan. Nah ini kan sebenarnya harusnya diusut. Kenapa kok Mahfud nggak berani bawain hal seperti itu? Harusnya dia Menko Polhukam. KPK itu kan di bawah dia. Dia bisa push dong KPK. Ini ada menteri nggak benar. Bersihin dulu rumahnya dia. Jadi gimana dia mau membersihin luar? Di dalam. Dia mau bilang sama rumah tetangga lu banyak kotoran. Padahal rumahnya dia sendiri tempat sampah, sarang sampah di situ. Ya lu beresin dulu dong di situ. Ya kan? Nah inilah yang saya lihat kenapa Mahfud ini ketika dia mengkritik dia tebang pilih. Berdasarkan apa? Kepentingan partai. Ya kan? Prabowo dia nggak berani sama Prabowo. Dia tuh ciut. Dia itu sebenarnya Mahfud ini pengecut kalau saya bilang, ya kan? Pengecut, lebih parah dari tikus lah. Tikus ketemu orang takut, dia juga takut sama Prabowo. Sekalipun saya lihat ketika Prabowo sudah dipilih, dia nggak berani itu ngelawan. Baik itu ngelawan dia bilang itu curang apa segala macam, udah dia nyerah. Harusnya kan kalau menurut dia curang, lu proses hukum dong, kan ada kecurangan. Ya, pelanggaran Pak. Ada pelanggaran. Kok sekarang lu diem? Di situ. Sekarang kenapa yang diserang cuma Jokowi? Dia berharap Gibran copot. Mungkin dia berharap dia yang jadi cawapres. Bisa jadi Pak. Ya kan, dia pikirkan, nah gua nih yang suci. Jadiin gua. Gibran tuh nggak cocok. Sayang bukannya belain Gibran. Ya kan, nggak usah ngomong kayak begitu. Ya kan, lu sesama bis kota, nggak usah saling mendahuluin. Lu sama-sama busuk, gua udah tahu. Iya kan? Mau bilang ke masyarakat seolah-olah dirinya bagus. Bagus dari mana? Prestasi dia apa sih selama jadi Menko Polhukam? Apa prestasinya dia? Nyelesain kasus Papua? Kagak. Masih banyak tuh pemberontakan-pemberontakan. Hukum gimana? Jelek. Dia cuma bilang hukumnya jelek. Tapi lu nggak bisa ngerjain, nggak bisa selesain. Berarti apa gunanya lu jadi Menko Polhukam? Itu Pak. Benar. Ya, jadi zaman Pak Prabowo ini pun saya lihat nanti tergantung dari situ, Pak. Bagaimana cara Pak Prabowo ini mau jadi orang baik atau tidak? Karena Pak Prabowo ini kalau saya lihat bekas militer ya. Harusnya dia tipe yang kuat, bersosok, dia punya kemampuan. Secara kompetensi dia ada. Buat menjadi pemimpin. Karena dia dari muda udah danjen Kopassus. Di situ kan. Cuma tinggal Pak, balik lagi ke hatinya dia, mentalnya dia. Hatinya dia ada nggak buat rakyat Indonesia, buat masyarakat Indonesia? Apakah hatinya dia, mohon maaf ya, untuk Partai Gerindra atau hatinya dia untuk perusahaan dia, Kiani Kertas dan lain-lain. Di situ. Itu aja. Kalau hati dia lebih ke partai dibanding masyarakat, hancurlah udah Indonesia. Akan jadi diktator kedua. Nah, kalau mungkin kita agak geser sedikit Pak terkait dengan kebijakan yang sangat kontroversi, yaitu makan siang bergizi kan. Dulu kan makan siang gratis, sekarang jadi bergizi. Nah, kalau menurut Bapak itu sebenarnya program ini tuh Bapak melihatnya seperti apa sih sebenarnya ini? Kalau saya melihatnya ini program makan siang bergizi ini cuma sebagai, mohon maaf ya, opini saya ya, bancakan proyek aja Pak. Buat orang-orang partai. Orang-orang partai dan orang-orang yang mendukung dia lah di situ. Bancakan aja karena makan siang gratis itu bukanlah sesuatu yang, kecuali ya rakyat Indonesia ini banyak yang kelaparan. Nggak makan sama Kalau banyak yang kelaparan, nggak makan, nggak sanggup beli beras atau apa, oke lah kita kasih makan siang. Itu pun cuma makan siang. Pagi sama malamnya lu kagak kasih juga orang tetap aja masih kelaparan. Iya kan? Jadi daripada uangnya untuk makan siang bergizi seperti itu, baiknya lunasi hutang. Ya kan? Untuk turunkan nilai hutang kita. Karena kalau utangnya gede, nanti Indonesia bayar bunganya aja nggak mampu. Nggak mampu, benar. Apalagi pokoknya Pak ya. Akhirnya anak cucu kita ini kerja keras untuk bayar ke situ. Coba lihat negara-negara yang nggak ada utang, kayak United Emirat Arab, Qatar, di situ kaya-kaya, ya kan? Bahkan dia nggak perlu pajak lagi Pak, majakin masyarakat.
Jadi rakyat itu memang semuanya secara keseluruhan makin naik ekonominya. Kan di situ gunanya. Kalau dia untuk bayar utang, bunganya aja nggak bisa, habis itu dikasih utang lagi, matilah kita. Sama aja orang terjerat pinjol. Apa yang terjadi sama masyarakat yang terjerat pinjol nggak bisa bayar? Bunuh diri, Bunuh diri, Pak. Itulah yang nanti terjadi sama negara yang punya utang dan nggak bisa bayar. Stres. Oke Pak, terakhir closing statement. Pesan Bapak buat Pak Prabowo. Ya, saya pengen Pak Prabowo untuk menjadi presiden yang baik ya. Yang baik ya. Presiden yang baik dan sayang kepada masyarakat. Ya, saya nggak tahu beliau seperti apa karena saya belum pernah ketemu beliau. Tapi saya berharap beliau itu bisa cinta sama masyarakat. Dan program nomor 1 yang saya harapkan dilakukan oleh beliau sebenarnya adalah program penegakan hukum. Hukum. Karena saat ini hukum itulah yang ada di comberan yang paling bawah. Kebalik ya Pak ya? Nah, Indonesia aja kepolisiannya dibilang yang paling korup se-Asia Tenggara kok. Iya. Ya kan? Iya. Kapolrinya bangga, tepuk tangan. Bahkan ada tagline jangan lapor polisi. Jangan lapor polisi di situ kan. Iya. Baik-baik aja tuh menurut mereka terkorup oke tuh. Nggak masalah. ada itu program anti korupsi dari Iya. Kapolri atau dari mana ada kan atau dari presiden. Iya. Ayo tolong itu kan polisi terkorup kan. Iya. Taruh KPK, agen KPK di setiap Polda misalnya. Mana ada? Iya, iya. Berarti menunjukkan bahwa mereka memang tidak serius memberantas korupsi, Pak. Di situ. Iya. Ya itu, pemberantasan hukum tuh harus nomor Penegakan 1. hukum Kalau ya, hukumnya baik, kayak Cina, kayak Singapura sekarang. Singapura udah jadi negara maju. Maju. Karena hukumnya baik. Cina dulu orang pada ngata-ngatain jelek, sampah. Sekarang negara Cina itu saya lihat ke sana lebih maju, Pak. Dan bahkan bisa ngalahin Amerika. Mobil Tesla aja dia bisa bikin BYD. BYD. Indonesia mana yang katanya kemarin mau bikin mobil Timor atau mobil apa tuh yang Jokowi bilang udah dipesan. Berapa mana? Iya, Pak. Kok aneh hilang, simsalabim hilang gitu kan. Iya. Nah inilah kita lihat Indonesia tuh itu. Kebanyakan cipwa. Iya. Susah majunya kalau kayak begini, Pak. Oke, Pak Alvin, terima kasih Pak. Semoga Pak Jokowi kembali melihat talk show kita ini. Terima kasih Pak Alvin buat diskusinya, sangat bermanfaat, sangat insightful. Itu dia tadi pemirsa diskusi kita. Kita ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya di Cerdas Hukum. Terima kasih Pak Alvin. Pak. Jangan Makasih bosan-bosan banyak. Pak. Siap. Menarik ini Pak diskusinya.